Tantangan dari para pejuang skripsi adalah bagaimana membuat skripsinya itu cepat selesai ya, cepat lulus. Namun demikian kita tahu ya bahwa banyak masalah-masalah yang melingkupi di sekitar pembuatan skripsi itu. Nah, bagaimana kita mengatasinya agar skripsi kalian cepat lulus? Nah, saya menyajikan satu topik kali ini yaitu bagaimana skripsi cepat lulus dengan mempertimbangkan faktor konsistensi. Mari kita bahas bersama-sama. Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo subscribe sekarang ya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar skripsi kalian, mau tesis juga, mau disertasi juga, kalau ini applicable ya, itu bisa selesai tepat waktu. Itu hal yang penting. Nah, di sini saya menyajikan satu faktor konsistensi. Bagaimana nanti ya di akhir video ini kalian akan mendapatkan tips ya bagaimana konsisten itu bisa mendorong kalian selesai skripsinya tepat waktu, bahkan lebih cepat gitu ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita lihat bahwa banyak faktor yang menyebabkan skripsi, tesis, disertasi tertunda. Nah, saya sajikan ini. Apakah kalian juga merasakan hal itu? Nah, silahkan pikirkan sama-sama. Hal yang pertama yang menyebabkan skripsi tertunda adalah kebuntuan. Buntu, laksana jalan buntu, mentok guys, mentok main gitu ya. Anda harus kalau bisa mendapatkan jalan lain gitu ya. Anda bisa memutar atau Anda lubangin jalan buntu itu atau Anda masuk naik gitu ya. Nah, arti di sini kebuntuan kalian mungkin merasakan bahwa secara substansi gila ini susah banget nih ya, nyari datanya susah gitu ya, gimana gitu. Teorinya apa yang dipakai, bagaimana metode penelitiannya gitu ya, bagaimana analisisnya. Nah, pernah nggak merasakan hal seperti itu? Buntu gitu. Kalau buntu namanya mentok ya, Anda nggak tahu mau kemana. Nah, ini mungkin satu hal yang kalian rasakan sehingga menjadi penyebab kenapa skripsi, tesis, bahkan disertasi itu tertunda. Nah, gimana nanti? Itu nanti ya di belakang saya akan kasih tahu. Kemudian hal yang kedua, faktor K yang kedua ya. Tadi K yang pertama buntu, kebuntuan. Yang kedua adalah ketidakmujuran. Nggak mujur. Waduh, gimana nih? Nggak mujur itu alias nggak laki gitu ya. Apes gitu ya. Nah, sebenarnya ketidakmujuran ini lebih karena faktor-faktor non teknis biasanya. Kamu udah buat, kamu udah melakukan penelitian, udah menulis. Nah, tidak mujur bisa saja karena misalnya nggak dapat akses juga terhadap data. Kamu waktu bikin proposalnya udah bagus nih, udah menarik banget. Nah, tapi kamu nggak mujur. Misalnya sudah janjian atau sudah memikirkan bahwa nanti cari datanya di perusahaan ini, ya di kementerian ini, di organisasi ini, nggak dapet gitu. Atau udah mikir nanti untuk mencari data respondennya sekian gitu ya, nyarinya caranya begini, tapi nggak dapat gitu, nggak mujur. Nah, atau misalnya juga kalian hubungan dengan pembimbing itu nggak baik gitu, komunikasinya aja nggak bagus gitu, nggak mujur lagi. Mungkin hanya banyak lagi ketidakmujuran yang lain. Tetapi sekali lagi ya, ketidakmujuran ini ya jangan jadikan semacam yang kamu salahkan gitu ya. Karena bisa jadi orang nggak laki, tapi bisa juga ya kamu juga laki gitu ya. Asalkan kamu terus lakukan hal yang baik, yang positif, tetap bekerja gitu ya. Nah, pernah nggak ngerasain hal yang tidak muncul, rasanya apes mulu gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, tuliskan ya di kolom komentar. Kemudian, yang berikutnya, ini yang sebenarnya menjadi penyebab terbesar tertundanya skripsi kalian. Apa? Kemalasan. Ya, kebuntuan, ketidakmujuran, kemalasan. Kalau ini alias kamu jalan di tempat, kamu nggak melakukan apa-apa, kamu malas, mau membaca malas, mau menulis malas, mau berkomunikasi dengan pembimbing juga malas gitu. Kalau udah malas itu sebenarnya hal yang pertama yang harus disingkirkan. Ya, karena terlepas dari kualitas penelitian kamu seperti apa, skripsi kamu bagus apa tidak, nanti mau lulus dapat A, dapat B, gitu, dapat C misalnya, tapi asalkan dikerjakan, nggak males, itu bisa selesai. Ya, nah banyak juga video-video saya yang mengatasi cara kemalasan seperti apa ya. Cari di
channel saya ini, kemudian kamu ketikkan aja cepat lulus skripsi, agar cepat lulus misalnya gitu ya. Bagaimana agar skripsi cepat selesai. Nah, dengan kata-kata kunci itu kamu bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi video yang saya berikan secara gratis buat kalian. Nah, sekarang kemalasan, kebuntuan, dan ketidakmujuran sudah saya terangkan, saya jelaskan sebagai salah satu sebab ya, salah tiga sebab tentang tertundanya skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, sekarang bagaimana Prof mengatasi skripsi yang tertunda? Bagaimana mengatasi tesis yang tertunda? Bagaimana mengatasi disertasi yang tertunda? Nah, tadi kan saya bilang faktor konsistensi. Nah, ini yang pertama. Konsisten mengerjakan setiap hari, ya. Dalam pengerjaan apapun, kalau kita mengerjakannya secara rutin, walaupun sesedikit apapun itu, mau 15 menit, setengah jam, ya 1 jam, sehari, asalkan konsisten, otak kita ini dilatih ya untuk selalu tune in gitu, selalu fokus kepada pekerjaan yang memang kita sedang kerjakan. Apalagi mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, ya karena itu adalah salah satu syarat untuk kelulusan kamu mendapatkan sarjana, magister maupun seorang doktor. Jadi memang harus put effort yang luar biasa, ya harus kerjakan. Ya mungkin selama 1 semester ini hidup kamu 50% lah buat skripsi, paling tidak ya, atau bahkan bisa 70% buat skripsi, yang lainnya singkirkan dulu gitu. Jadi kamu fokus konsisten mengerjakan apapun kesulitannya. Nah, mau bikin penjadwalan yang konsisten ya. Saya juga ada video tentang penjadwalan ya, kalian bisa cek bagaimana mengatur waktu yang efektif. Nah, itu penting. Konsisten melakukan setiap hari. Walaupun sesedikit apapun. Coba deh ya. Coba tuliskan di kolom komentar siapa yang melakukan secara konsisten tiap hari buka skripsi. Ya, sambil dengerin musik, sambil mungkin kadang-kadang melakukan hal yang lain dulu, itu nggak ada masalah gitu. Tapi dalam setiap hari itu harus ada terkait membuka skripsi atau penelitian kamu, apapun yang kamu kerjakan, ya, membacakah, menulis bagian hasilkah, menulis bagian analisis-kah, dalam kesimpulan-kah, ya, lakukan. Ataupun juga melakukan kegiatan yang terkait dengan skripsi. Mencari datakah? Nah, itu penting. Konsistensi yang pertama. Konsisten. Nah, kemudian hal yang kedua. Bagaimana kalian punya konsistensi melakukan komunikasi dengan pembimbing yang konsisten. Ya. Jadwalkan. Misalnya paling enggak seminggu sekali itu komunikasi dengan pembimbing ya. Walaupun mungkin sekedar menyapa ya, atau sekedar kamu memberikan update dari penelitian kamu. Nah, ini terkait dengan poin yang pertama tadi. Kalau kamu mengerjakan skripsi setiap hari, ya, maka kamu bisa memberikan update-nya kepada pembimbing secara jelas, secara terstruktur juga, reguler, rutin gitu. Misalnya dalam minggu pertama ini kamu menyelesaikan misalnya revisi dari ujian proposal kemarin di bagian pendahuluan. Karena setiap hari kamu membaca, kamu lakukan revisi, kamu tulis. Nah, di akhir minggu misalnya, kamu bisa mengirimkan email kepada pembimbing bahwa ini Bapak, ini Ibu, progres dari revisi skripsi saya atau proposal saya. Nah, secara konsisten kamu komunikasi. Intinya kamu feeding, ya, kamu berikan laporan-laporan update kepada pembimbing kamu minimal ya 1 minggu sekali. Tentu kamu juga bisa melakukan kesepakatan ya, janjian dengan pembimbing kamu ya. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, lewat media apa, berapa kali saya harus berkomunikasi dengan pembimbing. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya pembimbing bilang, oke, saya maunya kamu kirim update ke saya 3 hari sekali atau 2 kali seminggu, ya gitu. Atau seminggu sekali aja cukup, gitu ya, atau 2 minggu sekali. Nah, semua itu soal frekuensi, tapi kemudian tergantung kepada juga substansinya, berapa banyak. Mungkin kalau seminggu, karena baru seminggu, minta update-nya hal-hal yang mungkin sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya 2 minggu sekali minta, biasanya oke, saya minta yang lebih banyak ya, lebih substansial misalnya gitu ya. Karena waktunya kan
lebih luas, ya, lebih panjang gitu daripada sekedar kamu tiap hari mengupdate satu gitu, tetapi kemudian yang kamu update itu sedikit-sedikit aja. Nah, ini jadi penting. Dengan berkomunikasi dengan pembimbing, kamu juga tahu nih moodnya pembimbing seperti apa. Nah, penting banget ya, tahu moodnya pembimbing ini penting ya, karena kira-kira pembimbing kan juga manusia juga ya. Dia banyak bekerja juga, aktivitas yang lain, punya keluarga juga misalnya, atau punya aktivitas hobi dan lain sebagainya. Nah, harus tahu tuh. Ya, selama 6 bulan ini kamu harus curahkan lah ya gitu perhatian kamu kepada pembimbing juga. Kalau pembimbing moodnya baik, saat kamu masuk, pembimbing happy. Tapi kalau pas moodnya pembimbing kadang-kadang agak kurang baik, kamu masuk, apalagi kamu maksa-maksa, membombardir dengan pesan-pesan atau dengan email, gimana juga ya, pembimbing juga manusia, mungkin pembimbing juga akan nyap, akan marah gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir ya, kalau marah itu tandanya kamu diperhatikan ya. Ini kayak lagu nih, Mars Pejuang Skripsi dari Lova Demika. Udah pernah dengar belum? Silahkan ya. Ketik di Spotify, cari Lova Demika, Lovademica. Mars Pejuang Skripsi. Dengerin tuh. Itu memang khusus ya, dibuat untuk mendukung para pejuang skripsi. Nah, Prof, ayo dong, apalagi ini? Faktor konsistensi tadi. Oke, tenang ya. Terima kasih yang masih stay di video ini sampai detik ini. Sekarang yang ketiga. Konsisten melakukan healing. Wah, healing. Ini pasti yang kamu paling suka ya kan. Rewarding yourself ya. Generasi-generasi sekarang ini, pokoknya saya ini agak pusing bro. Gitu. Tertunda gimana, saya mau healing dulu. Oke, silahkan. Kenapa saya bilang bahwa healing ya perlu konsisten juga. Kamu perlu take a break gitu ya. Kamu fokus ngerjakan tadi skripsi setiap hari gitu ya. Kan pusing juga. Nah, ambil waktu weekend, misalnya minggu gitu ya. Kamu healing lah. Healing apa yang kamu suka gitu ya. Musik, nonton film, nonton YouTube, nonton Netflix misalnya. Olahraga, jalan-jalan sama keluarga, sama teman, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kamu konsisten memberikan energi baru ya, recharging gitu ya. Tubuh kamu, pikiran kamu ya healing, tidak ada masalah. Tapi ingat ya, healing itu juga tidak selalu hal-hal yang perlu kemewahan, enggak gitu ya. Kamu keluar rumah, pergi lihat pemandangan di taman ya kan, naik sepeda atau sekedar jalan, jogging ya, itu udah healing juga. Kalau ada kesempatan, ada waktu, ada resources juga, ya bolehlah. Bisa pergi ke tempat-tempat tertentu yang kamu suka ya, bebas. Ya kalau kalian di mana? Kalau melihat ya, melihat pemandangan ya, apakah itu pantai, sungai, gunung, lembah, ngarai, wah itu kan baik juga gitu ya. Silakan, tapi jangan dipikirkan ya, budgetnya untuk healing lebih banyak daripada budget untuk mengerjakan skripsi, jangan gitu. Dan saya juga tidak mendorong bahwa kamu minta ke orang tua kamu, itu sarannya Prof, kita harus konsisten healing gitu ya. Jadi saya mau setiap minggu saya mau jalan-jalan. Aduh ya, nanti saya bisa dimarahin sama orang tua kalian ya. Enggak, tapi intinya adalah ide sini yang ketiga adalah bagaimana konsisten kamu juga berikan kesempatan lah pada pikiran kamu ya, perasaan kamu, tubuh kamu juga agar nggak selalu tegang mengerjakan skripsi. Perlu refreshing, itu poinnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya tergantung kalian semua yang bisa menentukan ya kebutuhan kalian. Nah, 3 hal tadi ya yang bisa membuat kalian bisa cepat selesai skripsinya dari faktor konsistensi. Nah, tentu ya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Nah, silahkan ya yang tadi melihat bahwa ini video ini bermakna apa enggak sih, penting apa enggak sih, punya value apa enggak sih. Yang sudah mikir bahwa ini punya value jangan lupa ya like video ini. Dan jangan lupa juga ya tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang pengen healing ya kayak kamu, pengen selesai skripsinya. Terima kasih banyak, sukses buat kamu semua. Jangan lupa bahagia.